Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, semakin dekatnya tanggal 22 Mei, yakni penetapan resmi hasil penghitungan suara oleh KPU dan juga semakin banyaknya data real count melalui situng yang masuk sampai dengan saat ini, menurut sejumlah pengamat membuat sejumlah partai politik berpikir ulang dan juga mengatur strategi. Nah, salah satunya adalah Partai Demokrat. Kemarin putra sulung dari SBY, sekaligus Kogasma Partai Demokrat, Agus Yudhoyono bertemu dengan Presiden Jokowi. Kita lihat grafiknya berikut ini. Ini adalah pertemuan cukup singkat, 20 sampai dengan 30 menit, di mana AHY diundang oleh Presiden Jokowi untuk bertemu dengannya di Istana Negara, dan disebutkan bahwa isi pertemuan tersebut adalah saling bertukar pikiran begitu dan juga membangun Indonesia ke depan. Semua politisi akan berbicara seperti itu, tapi spekulasi kemudian berkembang bahwa apa sebenarnya yang mereka perbincangkan ini terkait dengan kemungkinan atau sinyal-sinyal bahwa Demokrat akan merapat ke koalisi Jokowi. Apakah itu benar atau tidak? Nanti kita akan konfirmasi ke salah satu kader dari Partai Demokrat. Namun Demokrat memaknai pertemuan ini sebagai silaturahmi, sebagai metode untuk mendinginkan suasana pasca Pilpres, di mana masyarakat begitu terpolarisasi terkait dengan atau pasca pemilu tanggal 17 April kemarin. Nah, Partai Demokrat untuk diketahui dan kita semua juga sudah tahu memang tidak bulat mendukung koalisi dari Prabowo Sandi. Ini ada juga sejumlah kader yang tercatat mendukung Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin alih-alih mendukung Prabowo Sandi, seperti Tuan Guru Bajang yakni mantan Gubernur NTB, kemudian Deddy Miswar, mantan Wagub Jawa Barat, serta Wali Kota Cirebon, Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara, dan lain sebagainya. Nah, bahkan menurut survei Indikator Politik Indonesia di akhir tahun 2018, Partai Demokrat merupakan salah satu partai terbanyak yang memiliki tingkat split voting, yakni kader yang memilih calon lain yang tidak sejalan dengan rel dari partai politik tersebut, yakni 40,5% kader Demokrat justru menurut Indikator Politik Indonesia memilih Jokowi Amin alih-alih memilih Prabowo Sandi dalam pemilu kemarin. Kita juga ingat pemirsa apa pesan dan juga instruksi Ketua Umum Partai Demokrat SBY kepada kader-kadernya bahwa dia akan tidak mengizinkan kader-kadernya untuk bergabung atau untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak konstitusional. Ini pun juga ditegaskan oleh dua politisi Demokrat, Didi Irawadi dan juga Andi Malarangang, yang kami undang di dua kesempatan yang berbeda, yang menegaskan bahwa dikarenakan sifat Pak SBY yang nasionalis, mereka tidak akan ikut dalam kegiatan-kegiatan yang inkonstitusional. Kemudian AHY pun di akhir pertemuan menyampaikan bahwa dia minta publik bersabar dan menanti hasil pemilu. Ini artinya pun juga menghormati proses penghitungan suara yang saat ini masih berlangsung di KPU dan juga sama-sama mengajak masyarakat untuk menantikan hasil resmi yang akan diumumkan pada tanggal 22 Mei mendatang. Nah, terkait dengan sejumlah elit politik menanggapi pertemuan antara AHY dengan Presiden Jokowi, kita lihat bersama-sama. Ada Pramono Anung yang mengatakan bahwa pertemuan itu harus dimaknai sebagai silaturahmi, sekaligus menurunkan tensi ketegangan yang ada dan menyamakan persepsi apa yang sebenarnya terjadi dengan hal yang dipermasalahkan. Bagaimana dengan dari Golkar? Kang Aceh menyatakan bahwa pertemuan Presiden Jokowi dan AHY tentunya diharapkan menjadi teladan bagi seluruh elit politik agar masyarakat dapat merasakan suasana yang sejuk, terutama menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana dengan dari PKS, ada Pak Mardani Alisera yang mengatakan bahwa silaturahmi antara elit politik itu baik, menyejukkan, dan membuat rakyat bahagia. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana Anda memaknai pertemuan antara AHY dengan Presiden Jokowi? Anda bisa menyampaikan pendapat Anda melalui 3 kanal sosial media yang kami miliki. Ada dari Twitter, kemudian Instagram, dan juga ada juga Facebook. Dengan hashtag AHY bertemu Jokowi dan juga hashtag Prime Talk. Ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan 2 orang narasumber kami. Yang pertama ada Roy Suryo, politisi Partai Demokrat. Mas Roy, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Bang Joni G. Plate, Sekjen Partai Nasdem. Bang Joni, selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Mas Roy terlebih dahulu. Ya. Apa sih sebenarnya isi pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Mas AHY kemarin? Iya, isi yang jelas ya, yang 100% ngerti ya tentu Mas AHY. Ya. Tapi Mas AHY kan juga cerita bahwa... Mas AHY nggak cerita? Tapi cerita garis besar, yaitu tentang yang pertama tentu salam dari Pak SBY dan Bu Ani. Dari Singapura dan ucapan terima kasih karena beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi kan sudah sempat juga menjenguk ya. Yang kedua adalah juga karena Pak Jokowi juga tentu sudah mendengar beberapa waktu yang lalu kan Mas Ahy memberikan speech di
salah satu tempat di Tamrin ya. Nah, dan kemudian supaya tidak bias ya, apa yang diinginkan harapan seorang warga negara Indonesia waktu itu Mas Ahaye yang menyampaikan saran kepada calon presiden. Nah itu kan terus kemudian disampaikan masukannya. Mas Roy, apakah ini awal langkah Demokrat merapat ke koalisi Jokowi? Enggak, kalau awal sudah lama sebenarnya sudah lama merapat ke Jokowi atau gimana Demokrat Mas itu dekat dengan siapa aja ya, Bang Joni ketawa. Tapi enggak, saya ngomong apa adanya, Bang. Sudah awal tuh maksudnya sudah awal merapat ke Jokowi? Enggak, sudah merapat, kami itu dekat dengan semuanya, dengan Pak Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin juga dekat, dan kami juga dekat dengan Pak Prabowo dan Sandi. Tapi tetap Mas Rory bahwa kami tetap bersikap tegas dalam rangka pendukungan untuk Capres dan Cawapres, kami tetap pada posisi 02. Jadi kami tetap mendukung Pak Prabowo Sandi sampai selesai tahapan Pilpres dan Pileg. Selesai tahapan Pileg atau Pilpres itu sampai pelantikan atau sampai 22 Mei aja? Sampai perhitungan aja? Sampai perhitungan, sampai 22. Artinya setelah 22 Mei sikap Demokrat akan seperti apa? Iya, itu Sekjen kami sudah menegaskan, Mas Hinca sudah ada statementnya bahwa kami pada saat Juni nanti kira-kira itu akan kelihatan kemana. Karena kan toh kalau juga sampai tahapan Pilpres dan Pileg ya udah kan? Gitu. Jadi kita kan realistis ya, Partai Demokrat itu kalau yang memang iya kita katakan iya, kalau enggak kita katakan enggak. Jadi intinya pertemuan kemarin, tapi yang paling penting Mas Rory ya, ada bedanya pertemuan Mas Ahaye kemarin dengan pertemuan tokoh partai politik sebelumnya, yang itu pertemuannya secara inkognito ya, secara tidak sengaja gitu di istana. Kalau Mas Ahaye ini diundang loh, langsung 4 hari yang lalu Pak Pratik, Mas Pratikno telepon langsung Mas Ahaye. Dan ini dipenuhi oleh Mas Agus dan dipenuhi dan kami berterima kasih karena semua didengar, dan ini saya kira bagus tokoh-tokoh politik tadi menyampaikan pendapatnya. Ini salah satu. Kalau Bang Joni memaknanya pertemuan antara Pak Jokowi dengan Mas Agus ini apa, Bang? Ya ini kan sikap realistis saja ini semuanya. Dan memang politik itu harus realistis. Ya. Yang pertama ya Rory, bahwa norma undang-undang harus kita ikuti. Dan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya, penetapan hasil pemilihan umum termasuk Pilpres akan ditetapkan oleh KPU. Nah, dalam hal ini selambat-lambatnya tanggal 22 Mei nanti. Itu tidak ada pertanyaan itu. Tetapi secara politik ya, maka saya kira seluruh pimpinan partai politik akan melihat realita-realita politik. Realita politiknya apa? Indikasi kemenangan Pilpres jelas kemana arahnya. Nah, formalismenya nanti tanggal 22. Realitas politik Pileg seperti apa? Pilegnya juga jelas, partai-partai koalisi 02 happy dengan hasilnya. Karenanya ini memberikan gambaran ada ikatan kekuatan kerjasama di pasangan calon 02 mulai terlepas satu persatu. Dengan Anda tadi mengatakan parpol 02 happy dengan hasil Pileg kemarin, ini mengindikasikan apa? Ini mengindikasikan bahwa mereka menyadari Pilegnya happy, Pilpresnya kecenderungan kemenangannya ada di mana, maka saat sekarang harus mengambil sikap politik. Nah, sikap politiknya untuk peran apa yang bisa diambil berikutnya. Kebetulan ini dalam satu tarikan nafas yang sama dengan kebijakannya TKN KIK bersama Pak Joko Widodo yang membuka ruang kerjasama seluas-luasnya untuk kepentingan pembangunan negara. Mas Roy, ini sudah dibuka pintu seluas-luasnya untuk pembangunan negara, artinya Demokrat akankah merapat setelah tanggal 22 Mei, Mas? Kami itu, betul tadi Bang Joni, kami itu partai yang realistis, dan Pak SBY itu juga menggariskan kepada kami semua anak buahnya bahwa memang kalau benar katakanlah benar, kalau tidak katakan tidak. Jadi seperti kemarin ada instruksi jangan lakukan tindakan inkonstitusional. Ya. Kalau memang yang inkonstitusional itu adalah tindakan yang di luar hukum, ya kita nggak akan ikut. Tapi ternyata kalau nanti misalnya yang inkonstitusional ternyata terbukti ada kesalahan atau ada misalnya perhitungan yang salah, dan itu tidak diakui padahal itu secara IT atau secara hukum juga benar, ya kami akan kritik apa yang namanya inkonstitusional. Jadi kita tuh yang benar harus katakan benar. Ya, tambah sedikit ya. Ini supaya lengkap ya. Kita harus jeda terlebih dahulu Bang Joni. Tapi nanti saya ingin menanyakan, kalau misalnya ada unsur-unsur di BPN yang memanas-manasi atau bahkan cenderung melakukan kegiatan institusional, apa yang akan dilakukan Demokrat? Kami akan sebentar tahan dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali ke Mas Roy. Mas Roy, kalau misalnya di unsur BPN ada kemudian yang memanas-manasi, seperti misalnya People Power, ataupun misalnya kegiatan yang lain, yang itu adalah di luar konstitusi, Demokrat akan bersikap seperti apa? Sudah jelas dan sudah terbukti
Mas Rory dan juga pemirsa Metro TV, bahwa beberapa waktu yang lalu ketika ada informasi gitu ya, bahwa akan ada ketika campaign itu kemungkinan eksklusif, tidak inklusif, Pak SBY juga langsung memberikan saran waktu itu agar kampanye dari Pak Prabowo itu bersifat inklusif. Dan alhamdulillah Pak Prabowo dan tim BPN kan waktu itu kan langsung merespon itu dan kemudian pagi harinya langsung ada doa bersama. Jadi saya kira itu sikap yang sangat clear. Akhir-akhir ini juga kemarin yang saya dengar adalah kita berterima kasih Pak Mahfud MD kan juga memberikan semacam statement gitu ya bahwa kalau bisa Pak SBY mendinginkan suasana dari Singapura. Ini artinya akan Demokrat akan menjadi pendingin begitu ya, untuk hal-hal yang nanti sifatnya sikap Demokrat kan selalu begitu. Atau malah justru keluar dari koalisi apabila ini tidak bisa didinginkan? Enggak, bukan masalah keluar dan tidak ya. Demokrat itu menempatkan diri sebagai partai tengah, partai yang berada di tengah untuk supaya tujuan ke depan. Kan toh tujuan bangsa ini kan akan ke depan. Siapapun nanti yang menang, ya, toh kan kita masih akan panjang. Bangsa ini jangan terpecah belah gara-gara persoalan pileg dan pilpres kemarin. Jadi posisi Partai Demokrat sangat clear. Posisi Partai Demokrat itu mengatakan yang paling penting adalah bangsa ini. Jadi bangsa ini harus tetap bersatu, bangsa ini harus tetap bagaimana caranya, itulah posisi Demokrat ada di situ. Bang Joni, saya minta analisanya terkait dengan bersikap realistis tadi untuk parpol. Bahwa kita tahu di BPN ada juga PKS yang kenaikannya begitu tinggi, walaupun Demokrat suaranya turun, tapi belum tentu kursinya juga akan turun begitu. Nah, partai-partai yang ada di BPN menghadapi realitas politik yang real count sudah 63% lebih, kemenangannya adalah arahnya ke 01 begitu. Seperti apa realistis yang harus mereka lakukan? Ya, saya kira posisinya itu sudah cukup jelas ya, bahwa partai-partai ini sudah melihat kepentingan utamanya di pemilu legislatif sudah terselesaikan dengan terpenuhinya syarat parliamentary threshold, bahkan ada potensi konversi kursinya menjadi lebih gede, lebih besar, dan itu sudah cukup. Dan untuk tambahannya adalah apa? Adalah partisipasi politik di eksekutif. Ya, partisipasi politik di eksekutif itu memberikan arah baru, di mana arah lama cenderung gagal, ya, dan potensi arah barunya ada di Pak Joko Widodo. Maka mengalihkan situasi politik dalam posisi seperti sekarang adalah pilihan rasionalnya. Mengapa itu? Ya, ini persoalannya sebetulnya bukan ada di Demokrat, di PKS dan PAN. Persoalannya ada di kubu 01 dan kubu 02, di mana pengikat dan pengerat ya kekuatan politik di 02 perlahan-lahan mulai terlepas, ya, mulai terlepas dan masing-masing mengambil posisi. Maksudnya gimana? Mulai renggang hubungannya? Secara positif ya, bukan negatif, bukan bermusuhan, tidak. Tetapi sudah realistis di mana arah politik dan kiblatnya harus berubah. Termasuk Demokrat. Termasuk Demokrat, termasuk PKS, termasuk PAN akan berubah. Mengapa? Karena nanti harus membangun negara dan arahnya saat ini ya, formalismenya nanti ya. Nah, arahnya sekarang ini dari hasil quick count lebih dari 60%, di mana Pak Joko Widodo unggul dari Pak Prabowo ya. Maka semua kiblat politik untuk 2020-2024 ada di Pak Joko Widodo. Inilah pilihan realistisnya. Nah, ini penting. Mengapa? Ya, kubu 02 yang tersisa adalah Pak Prabowo, Pak Sandiaga, Gerindra, dan relawan-relawannya. Nah, dalam posisi seperti begini justru semakin lengkap dan indahnya politik nasional kita apabila Pak Prabowo mengambil sikap yang realistis juga, ya, mengambil secara politik dengan tetap menghormati tahapan sesuai undang-undang. Baik, nah, ini nanti kita akan berikan kesempatan kepada Mas Roy untuk menjawab, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Mas Roy, tadi seperti analisa Bang Joni, betulkah partai-partai politik dalam BPN ini sudah mulai realistis, sudah mulai loose, atau sudah mulai longgar begitu untuk menentukan kiblat politik selanjutnya? Yang ngerti di dalam BPN kan yang ada di BPN sendiri. Kami senyum saja mendengar itu ya. Karena kan Pak Joni Plate kan tidak ada di dalam BPN. Jadi kami sendiri yang tahu apa di dalam, dan yang jelas kami masih tetap solid, kami masih tetap kompak, dan Demokrat sekali lagi. Tapi Demokrat bukan satu-satunya sudah ketemu Pak Jokowi. Pak Zulkifli Hasan juga sudah. Kalau soal silaturahim itu harus dilakukan.
Dari dulu Demokrat itu selalu melakukan silaturahim dengan siapapun, dan pertemuan antara Mas AHY, misalnya juga kalau dengan kemarin dengan Pak Jokowi dan beberapa waktu yang lalu dengan Pak Prabowo juga sudah hal yang sama sudah disampaikan. Walaupun rekonsiliasi dengan Pak Prabowo belum terwujud ya. Mas AHY ketemu dengan Pak Prabowo waktu kampanye di Solo, ketemu juga waktu di Surabaya, itu juga sudah ketemu, clear gitu. Jadi sebenarnya kami masih tetap kompak, solid, tapi memang kami mengkawalnya sampai dengan tahapan ini selesai. 22 Mei sampai dengan mungkin nanti kalau ada MK dan lain sebagainya. Ada tidak hubungan antara pertemuan AHY dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang batal menjenguk Bu Ani, Mas? Saya tetap husnuzon saja. Kita berpraduga baik, sama seperti Mas Sandiaga Uno yang saya juga sangat apresiat, hormati. Ketika Mas Sandi ditanya kedatangan Mas AHY ke Pak Jokowi, beliau menjawab itu silaturahim baik. Kami juga mengetahui itu dari ADC Pak SBY, ya, dari Pak Osi Darmawan yang menginformasi hari ini ada kunjungan 1, 2, 3, 4, ya, termasuk Bu Pak Sinta, Prabowo termasuk beberapa politisi Gerindra juga dan Pak Prabowo yang di cancel atau reschedule. Ya nggak apa-apa, kan kita tahu bahwa Pak Prabowo hari ini dengan Pak Sandi ada di Aceh. Jadi kemungkinan ada agenda di sana dan insya Allah pasti akan ketemu. Tapi soal rekonsiliasi, soal pertemuan, kita ingin mengakhiri forum ini sebentar lagi akan selesai. 30 menit kita, Bang. Bagaimana Anda menginginkan elit-elit partai politik, entah itu dari TKN, BPN, untuk rekonsiliasi? Begini Rory, masyarakatnya sudah cerdas. Mereka juga tahu manuver-manuver politik yang dilakukan. Dan pimpinan partai politik juga cerdas ya. Secara normatif bisa aja kita bilang, semua kan sudah kita sampaikan. Normatifnya tunggu tanggal 22. Itu normatifnya. Ya, tapi realistis politiknya manuver harus mulai berjalan. Dan sekarang berjalan. Dan sekarang ini berjalan. Sekarang ini berjalan. Kalau dilihat dari itu, membangun negara, sistem ketatanegaraan kita ini tidak menganut oposisi dan pemerintah ya. Presidensialisme kita bukan parlementarian, bukan pemerintahan parlementer. Sehingga kegotong royongan politik itu selalu bisa dibangun, selalu bisa dilakukan. Apalagi pekerjaan politik di negara yang sebesar Indonesia ini luar biasa besar dan banyaknya. Dan menjadi panggilan tugas bagi segenap komponen masyarakat, partai politik, dan tokoh-tokoh politik untuk mengabdikan dirinya pada pembangunan negara. Termasuk Demokrat. Termasuk Demokrat, termasuk yang dari sebelah, termasuk Gerindra. Karena apa? Disinilah letak jiwa besar politiknya Pak Joko Widodo yang mengundang dan mengajak dan membuka ruang seluas-luasnya. Di sininya letaknya ya kebesaran jiwa dan kebesaran politiknya koalisi TKN KIK yang seluruh partai politiknya menerima dan menyambut baik untuk kepentingan negara dan bangsa. Ini yang harus ditiru, diteladani dan diikuti. Waktu kita sudah habis. Teman-teman, silakan Mas Suryo singkat saja. Singkat, ya kita sekali lagi mengapresiasi undangan Pak Jokowi. Tapi yang jelas Partai Demokrat tetap pada sikap mendukung 02 sampai dengan ini selesai. Tapi untuk ke depan tentu yang dipikir adalah demi kesatuan bangsa. Terima kasih teman-teman. Demikianlah perbincangan kami. Jangan menyesal. Jangan menyesal. Batasnya sampai 22 Mei pokoknya secara formal begitu ya. Kami undur diri pemirsa. Setiap hari Jumat kami kembali di Prime Talk untuk 30 menit begitu, dan setelah ini Anda bisa menyaksikan Kick Andy. Saya Rory Asyari undur diri. Sampai jumpa.